Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syadili. Saya dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri dan rekan saya Nabila Rifdah. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu materi tentang ilmu aswad, yakni berkaitan dengan jeda atau sendi dalam bahasa Arab, ya. Nah, yang akan kami jelaskan di sini itu terkait dengan definisi, kemudian jenis-jenis, ya, kemudian fungsi, dan juga kaitannya dengan bahasa Arab. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua saja, yakni terkait dengan definisi dan juga macam-macam atau jenis-jenisnya saja. Adapun fungsi dan kaitannya dengan bahasa Arab itu akan disampaikan oleh rekan saya nanti. Jeda menurut KBBI, ya, merupakan waktu berhenti sebentar di antara dua kegiatan. Nah, definisi ini merupakan definisi secara umum. Adapun jika dikaitkan dengan ilmu aswad ini, maka pengertian atau definisi dari jeda ini ialah perhentian yang menandai batas terminal intonasi kalimat, atau bisa juga diartikan dengan peralihan dari satu bunyi ke bunyi yang lain dengan terdapat perhentian sejenak. Nah, adapun menurut pendapat Umar dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1991 menyatakan bahwa jeda adalah diam sebentar di antara kata-kata atau di antara suku-suku kata di dalam sebuah ucapan dengan tujuan untuk menunjukkan kedudukan akhir lafaz atau suku kata, lalu akan memulainya kembali, ya. Dalam bahasa Arab, istilah jeda atau persendian ini memiliki penamaan lain, di antaranya intiqal atau perpindahan, kemudian ada fasil atau pemisah, dan juga saktah atau diam sebentar. Ada juga waqaf, ya. Disebut fasil atau saktah, ya, ini karena untuk menunjukkan bahwasanya jeda ini merupakan bagian dari diamnya suara di dalam ucapan. Nah, adapun jeda disebut intikal atau perpindahan itu karena untuk menunjukkan bahwa jeda merupakan bagian dari diamnya suara di dalam ucapan dalam satu waktu yang sama. Nah, bunyi-bunyi yang dikeluarkan melalui ucapan seseorang itu terdapat yang namanya kesenyapan. Nah, kesenyapan inilah yang merupakan inti dari jeda ini. Biasanya ketika seorang mengucapkan sesuatu seperti contohnya hadza kitabun, itu terdapat kesenyapan di awal, di tengah, dan juga di akhir. Kesenyapan di awal itu terjadi sebelum seseorang mengucapkan sesuatu.
Contoh hadza kitabun. Nah, sebelum seseorang mengucapkan hadza kitabun itu terdapat kesunyian, yakni tidak ada bunyi yang dikeluarkan ya. Nah, adapun kesenyapan di tengah itu terjadi antara ucapan kata-kata dalam kalimat atau suku kata dalam suatu kata. Contohnya seperti hadza kitabun. Di antara hadza kitabun itu terdapat kesenyapan hadza kitabun, atau di antara suku katanya ha dan za, di antara ha dan za, atau di antara ki, ta dan bun itu terdapat kesenyapan. Nah, adapun kesenyapan di akhir itu terjadi ketika seorang telah mengucapkan sesuatu seperti tadi hadza kitabun. Terdapat kesenyapan yang sangat panjang. Jadi tidak ada bunyi yang dikeluarkan setelah pengucapan hadza kitabun tersebut. Nah, adapun jenis-jenis dari jeda ini itu bisa dilihat dari beberapa hal. Di antaranya yang pertama dilihat dari sifatnya, itu jeda dibagi menjadi dua, yakni bersifat tertutup dan bersifat terbuka. Jeda yang bersifat tertutup itu terletak di antara potongan masuknya kalimat dan menunjukkan bunyi yang tertulis itu ditandai dengan tanda strip ya. Seperti contoh kata ba, kemudian kitabun, dan juga maktabun. Dengan kata lain, jeda yang bersifat tertutup ini terletak di antara suku kata ya. Seperti contoh tadi kata ba, di antara ka dan ta, atau ta dengan ba. Kemudian kitabun ya, terletak di antara ki dan ta, atau ta dan bun. Nah, adapun jeda yang bersifat terbuka merupakan jeda yang terletak di antara kalimat, ungkapan, atau jumlah yang biasanya itu ditulis dengan tanda plus. Contohnya seperti kullu matni. Ada jeda di antara kata kullu dan juga matni. Kemudian contoh lainnya itu mudiratul madrasati al-jadidah. Terdapat jeda di antara kalimat mudiratul madrasati dan al-jadidah. Nah, adapun jenis-jenis jeda jika dilihat dari akhir dan bukan akhir itu dibagi dua juga. Yang pertama itu jeda final, dan yang kedua itu jeda non final. Jeda final merupakan perhentian di akhir kalimat yang mana menandai intonasi itu berakhir. Nah, adapun jeda non final itu merupakan perhentian di tengah kalimat yang mana menandai frase tertentu. Nah, menurut Samsuri, jeda ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu sendi tambah, yaitu jenis jeda yang berada di antara dua suku kata. Contoh pada kata syukron terdapat jeda di antara kedua suku kata tersebut, yakni di antara suku kata syuk dan juga ron. Yang kedua yaitu sendi tunggal, yang mana jika ditulis itu ditandai dengan tanda garis miring ya. Yakni jeda yang berada di antara dua kata dalam frasa. Nah, contohnya itu pada ungkapan fil
jami'ah. Terdapat jeda di antara kata fil dan juga jami'ah. Kemudian yang ketiga yaitu sendi rangkap. Jika ditulis ini ditandai dengan tanda garis miring 2. Jeda ini merupakan jeda yang berada di antara dua fungsi unsur klausa atau kalimat, atau di antara fi'il dan fa'il. Contohnya seperti ummi zahabat ila suki. Terdapat jeda yakni di antara kata ummi dan zahabat ila suki. Contoh lainnya itu seperti Ahmad lam ya'ti. Terdapat jeda di antara kata Ahmad dan juga lam ya'ti. Nah, yang keempat yaitu sendi kepang rangkap, ditandai dengan tanda pagar jika ditulis. Nah, jeda ini merupakan jeda yang berada sebelum dan sesudah tuturan sebagai tanda awalan dan juga akhiran dari tuturan tersebut. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait sendi dalam bahasa Arab ini. Adapun kelanjutan materi akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih.